Hari ini banyak orang berkata, aku tidak beragama, tapi aku spiritual. Generasi baru tumbuh bukan di menara gereja, tapi di ruang sunyi meditasi, di timeline media sosial, dan di kedalaman pikiran sendiri. Apakah ini tanda kemunduran iman atau justru kebangkitan cara baru mencari Tuhan? Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas satu tema. Religion no, spirituality yes. Sebuah narasi untuk memahami mengapa generasi Z berkata tidak pada agama, tapi ya pada spiritualitas. Kita akan menyelami pandangan Alkitab, mendengar suara para pemikir, dan menelusuri bagaimana Tuhan masih bekerja, bahkan di tengah dunia yang tak lagi suka kata agama. Pertama-tama, fakta yang gampang dilihat, generasi muda, terutama Gen Z, makin sering menyatakan mereka spiritual namun menjauh dari lembaga keagamaan. Data survei menunjukkan bahwa banyak remaja dan dewasa muda merasa terbuka atau penasaran terhadap spiritualitas. Misalnya laporan yang memetakan sikap Gen Z terhadap gereja dan spiritualitas menemukan sebagian besar Gen Z memiliki pandangan positif terhadap spiritualitas dan ingin bertumbuh secara spiritual. Namun mereka juga berhati-hati terhadap struktur agama formal. Fenomena spiritual but not religious atau yang dikenal dengan SBNR bukan hanya kata kunci. Ia melengkapi perubahan demografis dan budaya luas. Penelitian nasional menunjukkan kelompok SBNR tumbuh dalam beberapa dekade terakhir. Orang-orang ini cenderung muda, mandiri dalam praktek spiritual, dan skeptis terhadap institusi agama yang dianggap usang, korup, atau tidak relevan. Ini bukan selalu anti-iman. Seringnya ini adalah penolakan terhadap bentuk, bukan terhadap pengalaman iman itu sendiri. Mengapa Gen Z bersikap demikian? Ada beberapa alasan yang berlapis. Pertama, akses informasi yang tak terbatas membuat mereka cepat menemukan alternatif spiritual, meditasi praktek mindfulness, komunitas daring, self-help, bahkan ritual-ritual ekologis. Kedua, luka yang dialami oleh korporatisasi agama. Skandal, politik identitas di rumah ibadah, atau pengalaman yang terasa menghakimi bisa membuat pemuda lari dari agama sambil tetap mencari yang transenden. Ketiga, prioritas generasi ini sering soal otentisitas dan keadilan sosial. Soal apakah iman memengaruhi cara kita memperlakukan orang lain dan bumi, bukan sekedar ritual yang tampak benar. Data Barna juga menggambarkan Gen Z sebagai generasi yang ingin digali lebih dalam soal spiritualitas. Mereka penasaran, bukan puas pada jawaban instan. Sekarang, bagaimana perspektif Kristen melihat klaim religion no, spirituality yes? Kita mulai dari Alkitab. Yesus sendiri bertubi-tubi menentang agama yang hanya tampil di permukaan tanpa transformasi batin. Dalam khotbahnya kepada para ahli Taurat dan orang Farisi, ia mengecam praktek yang membersihkan luar piala namun membiarkan isi hati tetap rusak. Gambaran yang kuat tentang religiositas tak berbuah. Yesus menuntut pembersihan dari dalam, bukan sekedar menjaga penampilan.
Itu peringatan yang relevan pada saat ini. Jika agama hanya formalitas tanpa roh, tak heran orang muda memilih spiritualitas yang terasa lebih nyata. Paulus memberikan dimensi lain, hidup menurut roh. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, ia membedakan hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Hidup menurut roh menghasilkan kehidupan dan damai, bukan sekedar kepatuhan lahiriah. Ini menunjukkan bahwa spiritualitas Kristen bukanlah pengalaman kabur tanpa batas. Ia memiliki pusat, yaitu Kristus dan karya Roh Kudus yang mengubah hidup manusia. Jadi, spiritualitas yang sejati dalam perspektif Kristen bukanlah menangkis agama, tetapi memanggil agama itu untuk kembali ke sumber yang hidup, transformasi hati melalui roh. Dallas Willard, salah satu pemikir kontemporer soal spiritualitas Kristen, menegaskan bahwa spiritualitas Kristen adalah proses pembentukan rohani atau spiritual formation yang bertujuan meniru hidup Kristus lewat disiplin rohani, doa, pembacaan kitab suci, keheningan, dan pelayanan. Willard mengingatkan kita bahwa spiritualitas tak boleh menjadi proyek manusia semata. Ia harus berakar pada Injil, relasi hidup dengan Kristus yang mengubah karakter. Dengan kata lain, spiritualitas tanpa akar dalam tradisi iman yang menguji buahnya berisiko menjadi koleksi praktik hampa. Lalu bagaimana menerjemahkan ini ke dalam bahasa yang dimengerti Gen Z? Saya mengusulkan 3 pendekatan praktis. Yang pertama, keaslian dan transformasi. Gen Z mendambakan keaslian. Gereja perlu berhenti memoles citra untuk tampak relevan dan mulai mempraktekkan transparansi. Pengakuan dosa, ruang untuk keraguan, pengakuan luka sejarah gereja, dan pemimpin yang nyata. Ketika gereja berhenti pura-pura suci, ia membuka jalan bagi spiritualitas yang sejati, transformasi yang kelihatan dan terasa. Yang kedua, ritual yang hidup dan bermakna. Menolak ritual bukan berarti menolak ritus yang membentuk. Ritual yang dipahami ulang, misalnya liturgi sederhana, pembacaan doa interaktif, praktek meditasi berbasis kitab suci, atau pelayanan komunitas yang nyata, dapat memberi generasi muda pengalaman sakral yang mereka cari. Ritual mengajarkan tubuh dan jiwa sebuah ritme yang membentuk identitas. Ini bukan sekedar formalitas, melainkan sekolah hati. Yang ketiga, keterlibatan etis dan sosial. Gen Z ingin iman yang berbuah pada keadilan, lingkungan, kemiskinan, inklusi. Gereja yang hanya menuntut ketaatan privat tanpa keadilan sosial akan dianggap tidak relevan. Ketika iman menghasilkan aksi konkret untuk menolong tetangga dan merawat ciptaan, spiritualitas menjadi saksi yang kredibel. Selain itu, ada pendekatan formasional, membangun praktek spiritual yang berkelanjutan. Para pakar formasi rohani menekankan konsistensi sedikit tetapi reguler. Meditasi kitab suci, doa, komunitas kecil, praktek puasa, atau sabat. Ini bukan resep instan, melainkan cara hidup Christianity Today. Dan penulis-penulis kontemporer menekankan bahwa bentuk-bentuk ini bukan untuk memanipulasi pengalaman, melainkan menyediakan ruang bagi roh bekerja dan membentuk hati. Namun kita juga harus jujur, tidak semua bentuk spiritualitas modern sehat. Ada beberapa mengubah pengalaman spiritual menjadi konsumsi emosional, mencari sensasi puncak tanpa komitmen moral atau komunitas.
Ada pula arus yang menolak otoritas kitab suci dan mengganti kebenaran dengan relativisme pengalaman subjektif. Disinilah peran pendampingan rohani menjadi penting. Membimbing pencari yang spiritual agar tidak terombang-ambing, menguji pengalaman mereka menurut firman dan buah roh. Jadi, apa jawaban singkatnya? Saya akan merangkumnya dalam 3 kalimat. Pertama, mengerti. Gen Z sering menolak religion karena pengalaman buruk dan karena mencari otentisitas. Data dan studi menunjukkan keterbukaan mereka pada spiritualitas. Yang kedua, menegur. Alkitab menentang religiusitas yang kosong dan menuntut transformasi batiniah oleh roh, bukan sekedar aturan lahiriah. Yang ketiga, menawarkan. Gereja perlu menghidupi spiritualitas yang otentik, disiplin rohani, pelayanan sosial, dan komunitas yang jujur, agar bisa berbicara dengan kredibilitas kepada generasi baru. Akhirnya, jangan buru-buru memadamkan bara yang sedang dihidupkan oleh generasi muda. Mereka tidak selalu menolak Tuhan. Sering mereka menolak bentuk-bentuk ibadah yang tidak lagi menumbuhkan kehidupan. Kristus memanggil kita untuk menjadi jemaat yang hidup. Agama yang bukan hanya sistem, tetapi tubuh yang bernapas, yang dipenuhi roh, dan yang menghasilkan kasih, sukacita, damai, kesabaran, kebaikan, dan keadilan. Jika kita percaya bahwa roh bekerja di dunia, maka marilah kita menyediakan tempat bagi pencarian jujur tersebut dengan akar yang dalam, komitmen yang nyata, dan tindakan yang berkelanjutan. Narasi kita hari ini sudah berjalan cukup jauh, dari kritik terhadap agama hingga kerinduan manusia akan hubungan sejati dengan Sang Pencipta. Kita belajar bahwa spiritualitas tanpa Kristus hanyalah perjalanan tanpa arah, dan agama tanpa roh hanyalah rumah tanpa kehidupan. Semoga episode ini membuat kita berhenti sejenak, merenung, mencari, dan mungkin menemukan kembali Tuhan di tengah segala kebisingan zaman. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah hidup dalam kasih dan biarlah iman kita menemukan bentuknya yang paling sejati. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.